Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama kita membuka dalam kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 26 sampai 27. Dan kepada Imam Abiatar raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku. Dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku." Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Saudara, ada satu keturunan dari Imam Eli yang dituliskan di ayat ini, yaitu namanya Abiatar. Seperti saudara telah baca bahwa dia mengalami satu perjalanan hidup yang tidak mudah, dan ujung-ujungnya dia akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai imam pada zaman kepemimpinan Salomo. Saudara, saya ingin mengajak kita mundur sejenak dalam kitab 1 Samuel, karena ada dituliskan pada ayat 27 bahwa Imam Abiatar ini adalah keturunan dari Imam Eli. Saudara ingat cerita tentang Imam Eli yang mempunyai anak di mana mereka melakukan kebejatan dan amoral, sehingga akhirnya Tuhan menaruh kutuk atau hukuman pada mereka. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel juga pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita lihat sebentar ya, 1 Samuel 2 ayat 30 sampai 36. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Jadi ini salah satu kutukan Tuhan untuk keturunan Eli, bahwa tidak akan ada kakek dalam keluargamu, berarti belum sampai menjadi kakek udah mati, ceritanya gitu ya, kutuknya. Maka engkau akan memandang dengan mata permusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan misbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Saudara, bayangkan ketika Tuhan menaruh kutukan kepada Imam Eli dan keluarganya. Kita baca serem sekali ya, tidak ada kakek dalam keluarganya.
kemiskinan akan terjadi di tengah keluarganya. Kemudian kutuk apa lagi? Banyak dari anggota keluarganya yang akan mati oleh karena pedang. Jadi dibunuh oleh pedang. Anda lihat ada kutuk di sini. Pertanyaannya pada pagi hari ini adalah begini. Kalau begitu, apa yang dialami oleh Imam Abiatar, seperti tadi dituliskan dalam 1 Raja-Raja pasal 2, apakah itu akan seakan-akan begini, apapun yang diupayakan oleh Abiatar, itu tidak akan pengaruh. Kenapa? Karena kita melihat, oh sepertinya di keluarga ini tuh sudah ada takdir atau nasib yang digariskan. Nah, saudara, saya akan tunjukkan sebentar beberapa ayat untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa Imam Abiatar itu keturunan Imam Eli dari mana? Kita lihat sebentar ya, 1 Samuel 14 ayat 3. 1 Samuel pasal 14 ayat 3. Nah, nanti mungkin ada yang bertanya, mana Bu kok ada Imam Abiatar itu keturunan dari Eli? 1 Samuel 14, kita lihat dulu ayat yang ketiga. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Oke, di sini ada tulisan Ahia anak Ahitub. Kita lihat kemudian dari 1 Samuel pasal yang ke-22. Kita lihat 1 Samuel pasal 22 ayat yang ke-11. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelech bin Ahitub. Oke, Ahimelech bin Ahitub. Jadi Ahitub ini punya anak beberapa, antara lain Ahimelech dan Ahia. Nah, di sini ditulis Ahimelech bin Ahitub. Oke, kita lihat 1 Samuel 23 ayat yang ke-6. 1 Samuel 23 ayat yang ke-6. Ketika Abiatar bin Ahimelech melarikan diri kepada Daud ke Kehila. Perhatikan, jadi Abiatar itu anak Ahimelech. Ahimelech itu anak Ahitub. Ahitub itu dari keturunan Eli. Jadi saudara, jelas bahwa Abiatar itu adalah keturunan dari Imam Eli. Dan ini merupakan, kalau dilihat urutannya, Abiatar itu garis keempat. Kata perjanjian lama, kutubnya masih berlaku sampai keturunan ke-7. Nah, benarkah demikian? Pertanyaannya pagi ini, apakah memang yang terjadi pada Abiatar itu nasib atau takdir yang sudah digariskan? Intinya mau ngapain kayak apapun, tidak akan bisa berubah karena sepertinya sudah ditakdirkan, sudah nasib, sudah digariskan, sudah menjadi kutuk yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apakah memang nasib atau takdir itu ada? Makanya beberapa orang itu pernah bertanya kepada saya, Bu, apakah itu memang sepertinya udah nasib, nggak bisa diapa-apain? Mau kita ngoyo kayak apa juga nggak akan bisa berubah karena memang ujung-ujungnya nasibnya seperti itu. Dari satu keluarga sudah susah, nasibnya juga akan susah terus. Dari satu keluarga terjadi seperti tidak pernah, istilahnya tidak pernah sampai tua, seperti yang dituliskan mengenai kutukan Abiatar itu Imam Eli, maka itu apapun yang akan terjadi tidak akan bisa berubah. Bagaimana soal nasib? Apakah saudara percaya bahwa memang nasib itu ada atau takdir itu sudah ada? Jadi kayak hidupnya orang itu memang udah nasibnya gitu kan. Nah, udah takdir, jadi tidak bisa diapa-apakan. Saya percaya begini saudara, memang ada hal-hal yang di luar kendali manusia. Memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Misalnya kematian dari orang-orang di sekeliling kita. Pertanyaannya itu, apakah itu memang nasibnya atau takdir yang tidak bisa dihindari bahwa memang hari itu dia harus mati, bahwa hari itu dia harus kecelakaan, apakah seperti itu? Nah, mari kita lihat Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11, saudara. Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Yuk kita lihat sama-sama Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan
bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Seakan-akan kalau kita membaca dari ayat ini, percuma gitu loh, mau kayak apapun seperti ada nasib di atas semuanya. Kalau memang sudah wayahe ya wayahe gitu. Udah wayahe kaya ya kaya, sudah waktunya diberkati ya diberkati, sudah waktunya naik daun ya naik daun. Kalau kita melihat dari Pengkhotbah 9 ayat 11, memang nasib atau takdir itu sudah ada. Kita lihat satu lagi, Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-45, Saudara. Kita buka Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-7. Yesaya 45 ayat ke-7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jelas dari dua ayat ini, kita bisa melihat bahwa yang namanya nasib atau takdir itu memang ada. Jadi kalau ada orang bilang, ya gimana, berarti itu memang udah takdirnya atau nasibnya itu ternyata memang ada. Yuk kita lihat lagi satu ayat di dalam kitab Yunus. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ini salah satu contoh saja dari sekian banyak contoh di Alkitab. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saya mau mengambil satu kesimpulan dari ayat ini, bahwa nasib itu atau takdir itu memang ada. Namun ternyata nasib atau takdir atau suratan kehidupan atau penentuan Tuhan itu bisa dirubah. Amin, Saudara. Memang nasib ada, tapi bisa dirubah. Kalau kita baca dari Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, kita akan tahu bahwa ternyata ketika Tuhan telah memutuskan untuk membinasakan, untuk menghukum Niniwe, ketika mereka berubah hatinya, ketika mereka bertobat, maka Tuhan mengubah keputusannya. Mereka tidak jadi dibinasakan. Saudara, sama halnya dengan kutuk. Ketika kutuk itu ditetapkan terjadi atas satu orang dan sampai kepada keturunan berikutnya, dengarkan baik-baik, maka kutuk itu pun bisa dihentikan. Dengan cara seperti apa? Pertobatan, hati yang berubah, kembali kepada Tuhan, itu akan menghentikan semuanya. Bukankah firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 3 mengatakan bahwa Yesus telah menjadi kutuk bagi kita, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup di bawah kutuk, tetapi kita orang-orang yang hidup di bawah berkat. Saya ketemu dengan satu keluarga yang dari atas-atasnya itu ada satu kutuk yang terjadi, yaitu entah bagaimana dulu dari nenek moyang, mungkin ada yang membuat perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, iblis itu tidak pernah memberikan gratis. Iblis akan selalu meminta tumbal. Jadi ketika ada orang-orang yang membuat perjanjian dengan setan, yaitu melalui pesugihan,
susu, apapun itu, maka selalu akan ada kutuk atau tumbal yang mengikuti. Keluarga ini bentuk tumbalnya adalah semua anaknya yang laki-laki pada usia 60-an tiba-tiba tanpa sebab menjadi bungkuk badannya. Tambah lama tambah membungkuk. Itu yang terjadi, saudara. Tambah lama tambah membungkuk. Dan tambah lama yang serem adalah yang tadinya umur 60 baru bungkuk. Makin ke bawahnya, makin muda sudah membungkuk. Sampai keturunan yang paling muda, itu umur 35 sudah membungkuk. Saudara, saya percaya sekali kenapa ini bisa seperti terjadi. Ketika diperiksa ke dokter tidak ada apa istilahnya penyakit apapun, tidak ada medis yang bisa menjelaskan. Saya tetap percaya yang namanya seperti suratan takdir itu ada. Kenapa? Karena ini ada kutuk yang menjalar dari keluarga ini. Namun kabar gembiranya, kita bisa menghentikan itu. Kita bisa mematahkan itu. Nasib orang-orang Niniwe sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun ternyata ketika hati mereka berubah, ketika hati mereka bertobat, maka nasib mereka pun akan berubah. Saya masih ingat juga bagaimana tentang nasib Imam Lewi. Saudara, kenapa orang-orang Lewi itu dipilih oleh Tuhan menjadi imam? Kenapa orang-orang Lewi, kenapa tidak orang Asher? Kenapa tidak dari keturunan suku Dan? Kenapa tidak dari keturunan Benyamin? Kenapa dari keturunan Lewi yang dipilih oleh Tuhan menjadi imam secara khusus untuk melayani rumah Tuhan? Itu ada ceritanya. Ada ceritanya, saudara. Di dalam kitab Keluaran, ketika terjadi orang-orang Israel itu berontak dalam bentuk membangun anak lembu emas. Pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, mereka menunggu-nunggu Musa, tapi Musa tidak kunjung turun. Mereka berpikir, apakah jangan-jangan Musa itu mati di atas? Dan ketika mereka tidak tahan menunggu Musa, niatnya seperti baik, mau beribadah, tapi karena tidak ada Musa, mereka membuat sebuah perwakilan dengan membangun anak lembu emas. Saudara, itu belum ada penentuan tentang Imam Lewi dengan membangun anak lembu emas. Lalu kemudian Musa ketika turun, dalam perjalanan turun dari Gunung Sinai, Tuhan itu berbicara kepada Musa. Tuhan marah, Tuhan sedih sekali karena kebejatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Lalu kita tahu ceritanya, disitulah Musa kemudian marah dan dia memecahkan loh batu yang dibuat. Kemudian ketika dia turun, dia murka, Musa marah, Musa menegur keras orang Israel. Dan kemudian Musa menantang kembali mereka untuk bertobat. Lalu Musa berkata begini, siapakah yang hari ini mau bertobat kembali kepada Tuhan? Siapakah yang hari ini mau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dan menyingkirkan semua kenajisan ini? Saudara tahu, pada waktu tantangan itu diberikan, maka yang pertama kali maju lalu bersujud di depan Musa, sama-sama tersungkur dan bertobat dan menangis di hadapan Tuhan adalah orang-orang dari suku Lewi. Bayangkan, mereka maju bertobat, tersungkur, lalu mereka sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan. Mereka yang maju pertama. Lalu baru disusul dari suku-suku yang lain. Yang maju pertama mereka. Makanya saudara jangan main-main. Artinya tuh gini. Ketika mereka maju pertama kali untuk bersujud di hadapan Tuhan, gara-gara sebuah peristiwa itulah, lalu Tuhan berkata kepada mereka,
Mulai hari itu Tuhan memilih suku Lewi untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan memilih suku Lewi untuk melayani secara khusus di hadapan Tuhan. Mereka tidak boleh kerja, tetapi mereka nggak dapat tanah warisan, tapi Tuhan berkata, akulah warisanmu. Bayangkan, gara-gara sebuah tindakan maju pertama kali untuk bersujud, menyembah, bertobat di hadapan Tuhan, mereka langsung dirubah nasibnya menjadi suku pilihan Tuhan untuk melayani khusus di hadapan Tuhan. Gila banget nggak? Gara-gara satu tindakan sederhana. Makanya dengarkan Bapak Ibu, jangan meremehkan sebuah action kecil sekalipun yang Anda persembahkan ke Tuhan. Sebuah action sekecil apapun yang Anda persembahkan ke Tuhan, cuman gara-gara mereka maju, bersujud, bersyukur, Tuhan langsung rubah nasibnya. Oke, aku udah menetapkan mereka jadi milik kepunyaanku sendiri. Akulah warisan mereka. Gila banget itu, gila banget. Jadi jangan remehkan. Kalau misalnya tiba-tiba begini, ini saya kasih contoh sederhana. Anda masa pernah tahu ketika misalnya di salah satu persekutuan doa, ketika tiba-tiba dikasih tantangan, siapa yang mau memberikan kesaksian kepada Tuhan? Tiba-tiba Anda dengan hati membara maju menceritakan kehebatan Tuhan. Loh, menurut Anda itu biasa. Menurut Anda itu biasa, cuman maju gitu toh ya diikutin sama yang lain. Loh, itu kan menurut Anda tidak pernah tahu cara Tuhan menilai. Karena Tuhan melihat hati orang-orang Lewi, waduh gila banget mereka yang maju pertama, langsung Tuhan tetapkan mereka menjadi suku yang terdepan untuk melayani Tuhan. Gila kan? Anda tidak akan pernah tahu ketika Anda betul-betul sungguh kasih hati untuk cuman sekedar satu tindakan kecil untuk memberikan kesaksian, Anda tidak akan pernah tahu reward yang akan Tuhan berikan. Dengarkan baik-baik. Iblis tidak akan pernah mau memberikan gratisan. Itu iblis. Tetapi yang Tuhan, luar biasa. Tuhan tidak mau berutang. Wah, itu kebalik sama setan. Gitu. Ketika Tuhan melihat kebaikan yang Anda lakukan, ketika Tuhan melihat pelayanan yang Anda lakukan, ketika Tuhan melihat hati yang Anda persembahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mau berutang, saudara. Dan seperti saya bilang, kalau Tuhan yang kasih reward-nya itu bukan sekedar bos, tapi Tuhan itu pemimpin, pemilik, creator dari segala-galanya, raja di atas segala raja. Kalau Anda melayani raja, upahnya dari raja, jangankan ngomong upah, tips saja dari seorang raja, gila banget saudara. Apalagi tips dari raja segala raja. Makanya saya bilang bahwa ketika satu pelayanan sekecil apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan itu tidak main-main, saudara. Tidak pernah main-main. Makanya saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, sikap hati, attitude kita di hadapan Tuhan itu akan bisa merubah nasib. Apalagi ketika kita hidup dalam perjanjian baru. Yesus telah mematahkan segala kutuk. Segala kutuk telah dibatakan. Perjanjian apapun yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Saudara kan tidak pernah tahu nenek moyangmu bikin apa-apa. Mereka belum kenal Tuhan pada waktu itu. Mereka mungkin ke dukun, mereka pesugihan. Kita kan tidak pernah tahu nenek moyang kita yang di atas-atas. Tetapi yang namanya curse itu atau kutuk itu jalankan. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh bertobat, menerima Tuhan dalam hidupmu, maka saya sangat-sangat percaya pada saat itu juga kutuk itu terhenti. Kutuk itu tidak akan terjadi pada hidupmu dan pada anak-anakmu. Saudara, hati itu yang akan menentukan. Sikap hati itu akan merubah nasib. Apapun yang sudah ditentukan, nasib itu ada, Bu, ada. Tetapi saya tetap percaya nasib bisa dirubah. Hati yang berubah, hati yang takut akan Tuhan, sikap hati, satu action kita di hadapan Tuhan, itu akan merubah nasib. Makanya, saudara, kalau Anda melihat keluarga saya tuh dari dulu kok susah terus ya, Bu. Dari engkong, emak engkong susah terus.
mungkin memang ada kutuk yang turun, tapi dengarkan, Anda jangan ditipu oleh iblis. Kita punya fasilitas dan akses luar biasa. Di dalam Yesus, semua kutuk itu selesai. Mari katakan bahwa keluargaku yang di atas-atas, nenek moyangku boleh susah. Tetapi aku akan menjadi satu titik awal bahwa aku dan keturunanku akan diberkati. Akan diberkati. Amin. Jadi pagi ini renungan sederhana. Apakah nasib bisa dirubah? Bisa banget. Bisa sekali. Hati akan mengubah. Pertobatan akan mengubah. Sikap kita dan action kita di hadapan Tuhan akan mengubah jalan yang akan kita lewati. Amin. Yuk kita sama-sama menghampiri Tuhan. Kita ambil perjamuan kudus, kita ambil tubuh dan darah. Mari kita percaya bahwa apapun kutuk yang pernah terjadi di keluarga saudara, yang mungkin kita tidak pernah tahu dulu ada perjanjian pernah terjadi, tetapi kita percaya melalui pengorbanan tubuh dan darah Yesus, semuanya sudah selesai. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, inilah tubuh-Mu yang telah dipecah-pecah bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau telah menjadi kutuk supaya kami diberkati. Dan Engkau telah memikul segala sakit penyakit supaya kami hidup dalam kesembuhan, hidup dalam kesehatan yang sempurna. Saat kami makan roti ini, kami mengambil bagian dalam kebangkitan tubuh Yesus. Sehingga hidup yang kami hidupi sekarang dalam tubuh ini adalah hidup di dalam tubuh yang sehat, hidup di dalam tubuh yang diberkati. Kami makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita makan sama-sama dengan Mari kita ambil anggur di tangan kanan kita. Inilah darah perjanjian baru yang telah diberikan untuk kami. Sehingga saat kami minum anggur ini, kami percaya tidak ada lagi perjanjian darah yang lain yang dibangun oleh nenek moyang, yang dibangun oleh keturunan-keturunan sebelumnya akan berlaku lagi. Tetapi oleh darah Yesus, semua perjanjian dengan tali-tali kirmisnya orang mati, semua perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan dipatahkan. Kami hidup dalam perjanjian darah anak domba. Kami ditebus, kami dimerdekakan, kami diberkati, kami dihidupkan kembali, kami didamaikan dengan Tuhan, dan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena kami percaya nasib kami bersama dengan Yesus adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan berkat dan sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.